Perkenalkan, saya Yoga Adi Pratama dan Saya Firunza Andika Rende Pratama. Nah, di sini kita akan membuat video tutorial entah itu teori maupun praktikum basis data yang sudah diarahkan oleh dosen kami, Bapak Rengga Asmara. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Pertama adalah pengenalan basis data. Definisi basis data dapat diartikan sebagai lemari arsip atau penyimpanan data. Basis data diambil dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis memiliki arti markas atau gudang atau tempat bersarang atau berkumpul. Yang kedua, data memiliki arti representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara-suara. Basis data sendiri memiliki arti lain atau arti yang sesungguhnya adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Baik, yang kemudian prinsip kerja basis data dalam mengatur data atau arsip. Kemudian tujuan basis data, yang pertama kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga, keakuratan. Membutuhkan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan yang meliputi tipe data, domain data, keunikan data. Gunanya adalah untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, kelengkapan. Hal ini yang dimaksud kelengkapan adalah kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Kemudian ada keamanan, memberikan keamanan atas hak akses data. Dan yang terakhir, kebersamaan pemakaian, shareability, bersifat multi-user, jadi semua orang bisa mengakses suatu database. Kita membahas tentang sistem basis data. Sistem dapat diartikan sebagai tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, sistem basis data definisinya adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Aplikasi DBMS bisa kita lihat seperti DBS, FoxPro, Ingress, Microsoft Access, Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, dan sebagainya. Lanjut, komponen basis data. Komponen basis data ini terdiri dari hardware seperti komputer, memori, storage, peripheral, dan sebagainya. Yang kedua, operating system. Program yang menjalankan sistem komputer itu disebut sistem operasi. Mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Kemudian ada database itu sendiri yang berfungsi untuk menyimpan berbagai objek database yang di dalamnya ada struktur tabel, indeks, dan sebagainya. Kemudian ada user. User ini pemakai dan aplikasi untuk menjalankan aplikasi database itu tersendiri. Lanjut ke abstraksi data. Abstraksi data dalam database data disimpan
dan dipelihara dengan baik dan struktur oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data, yaitu yang pertama adalah level fisik. Level fisik adalah level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan data untuk indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record data, teknik kompresi dan enkripsi data. Yang kedua, level konseptual, yaitu menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya dengan data lainnya. Berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, informasi keamanan, dan integritas data. Yang ketiga, level pandangan, view level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan hanya sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Oke, lanjut. Bahasa basis data. DBMS. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Bahasa database sendiri dibagi dalam 2 bentuk, yaitu Data Definition Language yang pertama atau DDL. DDL ini digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data. Data Dictionary. Data Dictionary merupakan metadata atau superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data Dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. DML digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, penyisipan atau penambahan data baru ke database atau insert, penghapusan data dari database, dan pengubahan data pada database. Terdapat 2 jenis dari DML ini. Yang pertama prosedural dan non-prosedural. Yang pertama prosedural menghendaki user untuk menspesifikasikan data, apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya adalah bahasa C atau C++, PL atau SQL, dan sebagainya. Dan yang non-prosedural menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Mungkin itu saja untuk teori pertama dari database ini. Semoga paham dan sampai jumpa di teori kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.